Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali kisah pertarungan full ronde ke-6 antara Buddha versus Zorofuku, yang mana setelah Zorofuku diambil alih tubuhnya oleh Hajun, pada video kali ini kita akan membahas full pertarungan antara Buddha versus Hajun. Jadi akan seperti apakah kisahnya di pertarungan part kedua ini, dan siapakah yang menang? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Panel dibuka dengan menampilkan pusaran awan kegelapan di atas arena. Setelah itu, ditampilkan juga Buddha yang sudah siap dalam posisi bertarung setelah melihat iblis yang baru terlahir di hadapannya, di mana makhluk ini mengeluarkan aura kegelapan pada tubuhnya. Kemudian, Brunhild yang melihat itu langsung terjatuh dan kebingungan. Dia sendiri yang serba tahu malah tidak mengetahui siapa makhluk itu sebenarnya. Lalu, di sini, Buddha bertanya pada makhluk itu. Dia berkata, "Apa yang terjadi dengan Zero?" Makhluk itu pun menjawab, "Dia sudah menghilang dan tidak akan ditemukan di dunia ini lagi." Makhluk itu pun langsung memperkenalkan namanya dan berkata, "Namaku adalah Hajun." Kemudian, Buddha bertanya, "Jadi, apa maumu datang ke sini dan makhluk apa kau ini?" Hajun pun menjawab, "Aku juga tidak tahu, namun sepertinya aku ingin mencoba kekuatanku setelah bangkit." Di sini, para dewa kebingungan dan bertanya-tanya, siapakah makhluk ini sebenarnya? Apakah dia dewa? Sampai-sampai Hermes sendiri yang segala tahu seperti Brunhild tidak mengetahui makhluk apa itu sebenarnya. Setelah itu, tak lama kemudian ada seseorang yang menjawab dari belakang, "Dia bukanlah dewa." Kemudian saat Ares menengok ke belakang, alangkah terkagetnya dia melihat bahwa yang datang adalah dewa dari alam bawah, yaitu Hades. Kemudian di sini Hermes berkata pada Hades, "Selamat datang Tuan Hades, lama tak berjumpa," dan bertanya, "Apa tujuan Anda hingga jauh-jauh datang kemari?" Lalu Hades pun mengatakan tujuannya datang kemari adalah untuk mengonfirmasi bahwa adik tercintanya Poseidon apakah benar-benar kalah dan meninggal. Awalnya dia sendiri tidak percaya, namun setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, akhirnya dia pun percaya. Kemudian di sini Zeus langsung mendekati Hades dan berkata, "Jadi gimana kakak? Siapa makhluk ini sebenarnya?" Hades pun menjawab dan menjelaskan, makhluk itu adalah Raja Iblis ke-6 dari neraka, yaitu Hajun. Keberadaannya sendiri merupakan sebuah legenda di dunia bawah. Lalu, Hades pun melanjutkan penjelasannya. Di setiap mitologi dunia dibagi menjadi 3, yaitu dunia para dewa yang disebut Valhalla, dunia manusia, dan terakhir dunia di mana makhluk mengerikan monster berkumpul, yaitu Helheim atau juga Underworld. Nah, dalam dunia iblis sendiri, ada legenda mengatakan bahwa ketika cahaya putih dan bayangan hitam menjadi satu, maka tanduk dari neraka akan bangkit. Hades pun melanjutkan kata-katanya, "Walaupun aku penguasa di dunia bawah, aku sendiri baru pertama kali melihatnya di sini. Dan aku pun penasaran apa yang membuat dewa kecil dari Valhalla bisa berubah menjadi Hajun yang legendaris, dan itulah yang ingin ku cari tahu." Kemudian, panel pun kembali ke pertarungan, di mana Hajun ingin mencoba kekuatannya pada Buddha. Lalu, di sini Hajun berkata, "Maafkan aku belum terbiasa dengan ini. Mungkin aku bisa saja membunuhmu dalam sekali hantaman." Kemudian, Hajun pun mengubah otot tangannya menjadi sebuah pedang dan menyerang Buddha. Namun, Buddha di sini mampu menahan serangan dari Hajun, walau responnya sendiri lambat, karena tidak menggunakan kekuatan penglihatan masa depannya. Di sini, Gil bertanya mengapa Buddha tidak bisa menggunakan penglihatan masa depannya. Brunhild pun menjelaskan,
Setiap individu pasti memiliki jiwa dan ketika akan melakukan sesuatu, jiwa individu tersebut pasti akan bergerak terlebih dahulu daripada raganya. Dan itulah yang dilihat oleh Buddha dengan kemampuan Arayashiki atau penglihatan masa depannya. Namun, untuk makhluk ini, dia tidak memiliki jiwa dan dipenuhi dengan kegelapan, sehingga Buddha tidak bisa menggunakan kemampuannya. Setelah itu, panel pun kembali melanjutkan pertandingan, di mana Hajun memanipulasi lengannya menjadi sebuah senjata melengkung dan memutarnya seperti bor, lalu melesatkan serangannya ke arah Buddha. Buddha pun yang melihat itu langsung mengubah senjatanya dalam bentuk alam ketiga, yaitu perisai ahimsa, dan benturan pun tak terelakkan. Di sini, semua penonton terkejut karena tekanan angin yang luar biasa. Kemudian, hal tak terduga pun terjadi, di mana perisai Buddha berhasil ditembus oleh Hajun dan melukai mata kiri Buddha. Dan Hajun pun tertawa dengan puas di hadapan Buddha. Kemudian, panel pun memperlihatkan Beelzebub yang sedang duduk sambil memegangi bunga dan berkata, "Di tanah yang indah itu, bunga apa ya yang akan mekar? Tapi aku ingin melihatnya, jadi siapapun tidak jadi masalah." Kemudian panel pun kembali ke pertarungan, di mana di sini diperlihatkan kondisi Buddha setelah menerima serangan dari Hajun, hingga membuat mata kirinya terluka sangat parah. Lalu Hajun di sini berkata, "Kau sungguh luar biasa dapat menghindari seranganku. Tapi sejauh manakah kau bisa menghindari ini?" Sambil mengubah kembali tangannya dalam bentuk senjata kampak. Kemudian Hajun pun menyerang Buddha. Buddha yang tidak mau kalah, ia pun mengubah senjatanya kembali dan meladeni seluruh serangan Hajun. Di sini Buddha nampaknya bisa mengimbangi serangan dari Hajun. Namun pada saat Buddha menyerang kembali, alangkah mengejutkannya, Buddha terluka di bagian perutnya oleh kancer dari Hajun. Ares pun yang melihat kekuatan luar biasa itu terkaget dan berkata, "Kekuatan macam apa itu?" Di sini Hades menjelaskan, kekuatan Hajun itu sangat luar biasa, bahkan bisa menandingi puluhan dewa. Lagi pula, dia pernah satu kali menghancurkan setengah dari dunia bawah. Ares yang mendengar hal itu terkaget. Lalu Hades melanjutkan kata-katanya, "Harus kukatakan, menurut legenda, Hajun tiba-tiba menghilang di akhir kehancuran. Tapi setelah bertahun-tahun, dia tidak bangkit kembali." Kemudian Hades berspekulasi, kemungkinan ada satu alasan di mana ada seseorang yang memungut sel Hajun. Kemudian ia meneliti itu dan berhasil mengembangbiakan menjadi sebuah benih. Lalu benih tersebut ditanamkan ke tubuh Zirofuku. Ares pun bertanya, "Tapi siapa yang bisa melakukan hal seperti itu?" Hades menjawab, "Hanya satu orang yang dapat melakukan itu, menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tak ada gunanya." Lalu Hermes yang memperhatikan pun telah sadar dan paham siapa yang dimaksud oleh Hades, dan dia adalah Beelzebub. Kemudian panel pun kembali ke pertarungan, di mana Buddha mati-matian untuk mengimbangi Hajun. Di sini Buddha pun menyerang lagi Hajun. Namun dengan mudah Hajun berhasil menghindar sekaligus menusuk kaki Buddha dengan kampaknya. Para penonton pun yang melihat itu, apalagi para dewa, malah menyoraki Hajun dan berkata, "Semangat Hajun, entah kamu makhluk seperti apa, cepat habisi Buddha sialan itu." Setelah itu, Buddha yang merasa kesakitan mundur dan mencoba memanggil Zirofuku. Namun di sini Hajun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Dewa itu sudah kumakan, dia memiliki nutrisi yang sangat enak." Buddha yang mendengar itu terkaget dan marah. Lalu Buddha sendiri memutuskan untuk membunuh Hajun. Kemudian tongkat Buddha yang berubah mengikuti emosi Buddha berubah menjadi bentuk alam ke-6, yaitu Aragami Saraya Kashi, bentuk sabit berkepala naga, dan mengeluarkan aura yang selama ini dihilangkan olehnya, yaitu aura kebencian. Hajun pun yang melihat itu, dia malah tertawa dan meremehkan Buddha. Setelah itu, Buddha pun langsung menyerang Hajun. Namun di sini Hajun dengan mudahnya menangkis dan menghindari serangan dari Buddha. Kemudian saat serangan tersebut meleset,
Buddha mencoba satu kali lagi serangannya dengan kecepatan yang penuh, mengeluarkan api pendorong melalui mulut naga dari senjata itu. Seketika, senjata itu melesat dengan begitu cepat hingga Hajun sendiri terkaget. Namun di sini, bukannya Hajun terkena serangan, malah Hajun berhasil menahan serangan dari Buddha dan berhasil menusuk perut Buddha. Kemudian Hajun berkata, "Apa ada kata-kata terakhir?" Buddha pun langsung tersenyum dan berkata, "Biar ku beritahu sekali lagi, bila para dewa tidak bisa menolong umat manusia, maka aku akan menolongnya. Dan jika para dewa menghalangiku, aku akan membunuh mereka." Di sini diperlihatkan Buddha sedang menahan serangan dari Hajun yang menusuk perutnya. Di sini, Hajun terlihat heran walau dirinya sudah menusuk Buddha, namun Buddha tetap terus tersenyum. Kemudian, Hajun pun menendang Buddha untuk melepaskan tusukannya. Setelah itu, Buddha pun bangkit dan terhuyung lalu berpikir, "Mengapa dia bisa langsung menahan sekaligus menusuk perutku? Aku tidak sekarat kan saat ini?" Kemudian, Buddha pun di sini berkata, "Mengapa kau takut padaku?" sambil menantang Hajun. Hajun pun yang mendengar itu menjawab, "Takut, hah? Aku tidak takut pada makhluk sepertimu. Aku telah menemukan wadah yang bagus dan sempurna." Kemudian di sini diperlihatkan masa lalu Hajun yang ternyata pada saat itu dia sendiri lenyap dari dunia bawah dikarenakan kekuatannya sendiri yang terlalu kuat sehingga menghancurkan dirinya sendiri. Kemudian di sini Buddha terus memancing Hajun dengan berkata, "Kau itu sangat lemah. Kau itu tidak lebih baik dari Zero Fuku-chan." Kemudian Hajun pun di sini mulai memanas dan langsung menyerang Buddha. Di sini yang bisa dilakukan oleh Buddha adalah hanya menahan semua serangan dari Hajun. Lalu panel pun diperlihatkan pada bangku penonton yang mana diperlihatkan Ares yang sudah putus harapan dan mengatakan, "Buddha adalah pria bodoh. Dia sudah sekarat. Bahkan kekuatan area psikisnya saja tidak berfungsi. Sudah tidak ada harapan lagi." Kemudian di sini Hades berkata, "Dasar kalian yang bodoh. Lihatlah mata Buddha. Aku belum berhenti bertaruh padanya." Kemudian Hermes dan Zeus pun mengatakan hal yang sama. "Aku juga belum berhenti bertaruh pada Shakyamuni atau Buddha." Lalu panel pun kembali ke pertandingan, di mana Buddha terus menahan serangan dari Hajun dengan kegigihannya. Setelah itu, Hajun yang melihat itu kaget dan bertanya-tanya, Mengapa pria ini terus berdiri walau dia terus sekarat? Lalu, Buddha pun terus memanasi Hajun dan menantangnya. Di sini, Hades pun berkata, "Dasar makhluk dunia bawah, aku takut dia tidak bisa mengendalikan diri." Dan benar saja yang dikatakan oleh Hades, Hajun tidak bisa mengendalikan dirinya. Saking khawatirnya dia pun langsung menggenggam tangan kirinya dan mencabut lengannya. Dan langsung dijadikan senjata oleh Hajun, yaitu senjata berbentuk pedang yang terbuat dari lengan kirinya. Kemudian dengan cepat Hajun pun melesatkan serangannya pada Buddha. Buddha pun yang melihat itu sama-sama melesatkan juga sabitnya pada Hajun. Dan boom, sabit Buddha patah oleh pedang Hajun. Semua orang yang melihat itu termasuk Buddha terkaget karena senjata suci milik Buddha telah hancur dan kembali ke bentuk awal. Hajun pun yang melihat kesempatan itu, belum juga Buddha siap, Hajun langsung menusuk Buddha. Namun dengan refleks, Buddha menahan serangan Hajun dengan tongkat suci miliknya. Dan bush, tongkat itu hancur, lalu Buddha pun terpental dan hancurlah sudah senjata suci milik Buddha. Kemudian, panel pun diperlihatkan Beelzebub yang sedang mengamati di monitor sambil memakan buah pir, seakan dia puas dengan ciptaannya. Sedangkan Brunhild dan para umat manusia terus berdoa agar Buddha diberi keselamatan. Setelah itu, di saat Buddha hampir tak sadarkan diri, ada secercah cahaya yang mendatanginya. Lalu ada sesosok tangan yang menggenggam tangan Buddha. Kemudian, Buddha pun tersadar kembali dan ia pun bangkit. Semua orang pun terkaget melihat itu. Setelah itu, Hajun pun berkata pada Buddha, "Hei kau, senjatamu sudah hancur saat menghadapi kematian." Kemudian, Buddha pun menjawab, "Memang, tetapi coba untuk lawan kelemahanmu dan bangkitlah kembali."
Tetapi, jika kau tidak memiliki masa remaja seperti itu, kau tidak akan maju. Kemudian, Buddha pun berdiri sambil memegang tongkatnya yang telah hancur. Lalu, secercah cahaya pun muncul dari Buddha dan Hajun pun terkaget. Bahkan, Ares dan Brunhild terkaget karena cahaya itu adalah jiwa dari Zerofuku dan 7 dewa keberuntungan. Dan Buddha berkata, "Mari kita berjuang bersama-sama, Reifuku-chan dan Volun." Kemudian, setelah Buddha mengatakan Volun, Brunhild pun menjelaskan, senjatanya tidak berubah lagi, melainkan sekarang Zerofuku menghisap amalan Buddha sebagai kesengsaraan dan terlahir kembali sebagai harta suci baru oleh Ichiren Tokusou. Dan itulah pencerahan tertinggi milik Buddha dan senjata suci tertinggi yang dibuat oleh Buddha. Lalu, Buddha pun mengeluarkan senjata sucinya, yaitu Daien Jakuto atau Zero. Lalu, Hajun pun terkaget. "Apa-apaan itu? Apakah kau ingin mencerahkanku?" Lalu, Buddha pun menjawab, "Bukannya kau sendiri yang mengatakannya. Ini adalah hukuman surgawi." Setelah itu, para penonton bersorak mendukung Buddha. Dan di sini pun diperlihatkan Raja Jataka yang ikut mendukung Buddha. Kemudian, pertarungan sengit antara Buddha dan Lord Hajun pun terjadi. Setelah beberapa serangan, di sini Hajun pun dengan kesal bertanya-tanya, "Mengapa? Mengapa kau tidak lelah, tidak kesakitan, malah terus tersenyum menghadapiku? Mengapa?" Lalu, Hajun pun terus menyerang Buddha. Namun Buddha sekarang bisa menahan seluruh serangan dari Lord Hajun. Dan pertarungan pun terus berlanjut. Kemudian, panel pun memperlihatkan para penonton. Okita Shoji dan Sasaki Kojiro pun berpendapat, kalau aku ada di posisi Buddha, maka ini akan menjadi hal buruk dan tidak menguntungkan karena hanya menggunakan satu mata. Kemudian, panel pun kembali ke pertarungan, di mana Hajun terus menyerang Buddha dengan membabi buta. Namun, Buddha masih terus bisa menahan seluruh serangan dari Lord Hajun. Dan tiba-tiba, di sini Buddha mampu membalikan keadaan, di mana Buddha berhasil melesatkan serangannya dan mengenai Hajun. Hajun pun yang terkena serangan itu merasa kaget, karena Buddha mampu balik menyerang. Di sini pun diperlihatkan Ares yang tidak menyangka bahwa Buddha ternyata masih bisa menghadapi Hajun. Lalu, Hermes pun berkata, "Kau benar, namun di sini Buddha akan mencapai batasnya karena dia sudah diambang kematian." Kemudian Hades memotong pembicaraan mereka dan berkata, "Kalian semua bodoh, lihat baik-baik. Untuk melawan Hajun, kau tidak perlu meladeninya. Kau hanya perlu untuk menghindari semua serangannya saja." Dan benar saja, di pertarungan Buddha terus menghindari serangan Hajun dengan mudahnya. Lalu, di sini Brunhild pun langsung mengerti dan menjelaskan bahwa mata area Shiki milik Buddha sudah aktif kembali karena Hajun sedikit demi sedikit jiwanya kembali dari kegelapan. Sehingga Buddha mampu mengaktifkan kembali kekuatan penglihatan masa depan atau area Shiki miliknya. Lalu di sini Buddha sambil menghindar terus meledek Lord Hajun dengan berkata, "Jadi kau benar-benar ketakutan ya?" Hehe. Hajun pun semakin kesal dan semakin menyerang membabi buta. Namun Buddha dengan santainya bisa menghindari seluruh serangan milik Hajun. Dan Hajun pun mengeluarkan serangan terakhirnya dengan sekuat tenaga. Dan bush, terlihat Buddha terkena serangan Hajun dan terbelah menjadi dua. Di sini, Hajun pun tertawa dengan bangganya dan membuat seluruh penonton terkaget. Namun sayang, ternyata yang Hajun tebas adalah bayangan dari Buddha yang telah menghindar sebelum dia melesatkan serangannya. Setelah itu, Buddha pun memasang kuda-kuda untuk serangan terakhirnya sambil berkata, seperti kata orang bijak, seperti singa yang tidak terkejut dengan raungannya, bagaikan angin yang tidak dapat ditangkap oleh baja, seperti air yang terus mengalir sendirian, dan tegap seperti tanduk. Tapi, jika kau mampu mengendalikan masalah dan kegembiraan dalam hatimu, maka berjalanlah bersamaan. Dan Buddha pun berkata lagi, "Ayo Zerofuku." Dan bush, Buddha melesatkan serangan terakhirnya dengan telak pada Lord Hajun. Kemudian, para dewa pun yang melihat itu terkaget. Dan tubuh Lord Hajun pun terbelah seperti Poseidon. Para penonton pun yang melihat itu bersorak karena Buddha menang.
Namun, pada saat titik akhir, Hajun masih sempat melancarkan serangan pada Buddha. Namun, karena tenaganya sudah mencapai batas, serangan Hajun tidak sampai pada Buddha dan ia pun hancur berkeping-keping menjadi abu. Lalu setelah itu, Buddha pun melihat jiwa Zerofuku yang berlari bersama 7 dewa keberuntungan. Lalu, Zerofuku dan 7 dewa keberuntungan pun tersenyum dan melambaikan tangan pada Buddha dan lenyap bersamaan dengan Lord Hajun. Dan pertandingan pun dimenangkan oleh Buddha dengan waktu 21 menit 37 detik dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan full pertarungan antara Buddha versus Hajun. Jadi gimana nih menurut minasan terkait kisahnya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!